Hai guys, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di Q&A session My WSL Wing Chun Journey. Kali ini saya kembali menjawab sebuah pertanyaan dari para Wing Chun lover. Pertanyaan banyak yang datang kepada saya. Mohon maaf, belum bisa semuanya terjawab. Sekali lagi perlahan-lahan semuanya akan saya jawab satu demi satu. Kali ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan dari seorang Wing Chun lover yang menanyakan tentang apakah boleh kita melakukan perubahan dalam konsep Wing Chun atau yang disebut dengan alteration atau melakukan extended version dari Wing Chun gitu ya. Oke, jadi permasalahan alteration atau perubahan dan extended version atau penambahan konsep dalam Wing Chun itu sebenarnya dua hal yang berbeda, guys. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak gitu kan. Yang pertama, yang namanya alteration itu bahasanya adalah tidak boleh. Kenapa? Salah satu pesan dari Grandmaster Yip Man ketika mengajarkan Wing Chun-nya kepada murid-muridnya, beliau berpesan bahwa barang siapa yang melakukan perubahan terhadap konsep Wing Chun, maka mereka akan kehilangan pemahaman terhadap konsep Wing Chun yang bersifat fisika. Jadi kalau kita bertujuan itu merubah konsep Wing Chun, apapun tujuannya ya, dengan menyesuaikan dengan kondisi saat ini atau apapun, maka ketika perubahan itu dilakukan, maka orang yang melakukan perubahan itu sebenarnya akan kehilangan konsep efisiensi atau konsep fisika dari Wing Chun. Apa sih contoh orang yang melakukan perubahan dalam Wing Chun gitu kan? Nah, perubahan dalam Wing Chun contoh yang paling sederhana adalah merubah konsep sinking elbow menjadi sikunya menjadi naik. Atau merubah, biasanya kita menggunakan tenaga siku, kemudian kita merubah menjadi tenaga bahu ketika memukul. Atau contoh yang lain adalah ketika kita memiliki konsep untuk menyerang target terdekat dengan senjata paling dekat, yang dimana kaki itu dengan konsep gil, yang artinya adalah tanpa isyarat, yang dimana tendangan Wing Chun paling tinggi itu searah ulu hati. Kemudian kita menambahkan karena berpikir tendangan ini harus ada yang lengkap gitu, sehingga kita menambahkan tendangan round kick ke arah kepala. Maka itu disebut dengan alteration atau melakukan perubahan. Jadi merubah dalam Wing Chun itu tidak boleh. Kenapa, guys? Karena Wing Chun itu ibaratnya seperti operating system kalau dalam komputer ya. Dalam komputasi, Wing Chun itu seperti operating system. Jadi ini adalah basic system atau basic structure yang digunakan dalam pertarungan. Nah, ketika kita merubah coding atau bahasa pemrograman operating systemnya, maka tentu operating system ini sudah tidak bernama Wing Chun lagi. Contoh yang paling sederhana adalah kita mengenal yang namanya Bruce Lee. Beliau mengubah sebagian konsep Wing Chun, ya, coding bahasa Wing Chun beliau ubah dari yang posisi berdirinya adalah Chiu Ying, dia ubah menjadi samping seperti ini. Itu pun beliau memahami yang namanya adab atau memahami yang namanya keilmuan, sehingga beliau tidak menamakan ilmunya itu dengan nama Wing Chun, melainkan menamakan dengan nama Jeet Kune Do. Meskipun pada akhirnya murid-muridnya mengakui bahwa 70% konsep Jeet Kune Do itu berasal dari Wing Chun. Jadi ketika kita sudah mengubah konsep Wing Chun gitu ya, yang beberapa yang sering saya temuin itu adalah Wing Chun digabungkan dengan ground fighting gitu kan. Nah, itu sering sekali. Wing Chun digabungkan dengan ground fighting. Namun ketika ground fighting ini dilakukan di bawah, sama sekali tidak terlihat OS atau operating system Wing Chun-nya. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa materi ground fighting yang diajarkan ini menggunakan konsep yang namanya Wing Chun. Atau kita menggunakan konsep bantingan atau yang disebut dengan Shuai Jiao gitu ya, yang bantingan memutar seperti itu. Nah, ketika konsepnya tidak sama dengan Wing Chun, maka itu disebut yang namanya merubah bahasa pemrograman atau coding. Sehingga kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini adalah konsep dari Wing Chun. Lalu bagaimana dengan extended version? Nah, ini hal yang berbeda.
Extended version itu maksudnya adalah kita mengextended atau memperbesar penggunaan ya dari Wing Chun, namun tetap dengan menggunakan bahasa pemrograman Wing Chun. Salah satu yang paling sering dilihat, yang paling sering masuk ke saya itu adalah dari sibak saya yang namanya Gary Lam, yang sering melakukan konsep menjatuhkan lawan ya, bukan trapping hand ya, menjatuhkan lawan atau melakukan bantingan terhadap lawan, yang dimana itu tidak pernah diajarkan dalam konsep Wing Chun. Namun ketika kita lihat apa yang dilakukan oleh sibak Gary Lam, maka kita akan tahu bahwa konsep yang beliau lakukan untuk menjatuhkan lawannya itu benar-benar murni merupakan konsep dari Wing Chun. Oke, jadi ada dua hal yang berbeda yang harus kita pahami tentang apakah kita merubah sebuah konsep ataukah kita melakukan extended version. Kalau kita mempelajari Wing Chun dengan benar, maka kita akan memahami bahwa ketika kita melakukan konsep Wing Chun, kita akan mendapatkan sudut yang sangat menguntungkan sekali untuk melakukan extended version ya. Jadi kita bisa melakukan bantingan setelah kita menggunakan konsep Wing Chun di mana lawan itu menjadi posisinya tidak balance. Sehingga dari kondisi tidak balance itu, maka kita bisa melakukan extended version, entah itu dalam bentuk bantingan atau dalam bentuk lainnya ya. Kuncian siku mungkin itu bisa saja. Namun tetap dia tidak boleh lari dari jalur keilmuan Wing Chun. Uniknya, nah beberapa member kita di CVT ya, itu adalah orang-orang dengan pengalaman bela diri yang mungkin sudah puluhan tahun ya. Mungkin ada yang sudah 20 tahun lebih, ada yang sudah tersertifikasi instruktur di bela diri sebelumnya. Nah, mereka menggunakan Wing Chun ini ya, mereka menggunakan Wing Chun ini sebagai OS mereka dalam melengkapi konsep yang sudah mereka miliki. Jadi ada juga yang orang silat mengatakan bahwa saat ini dia berpikir untuk, nah ini unik guys, ini extended version namanya. Setelah mereka mempelajari Wing Chun, mereka berpikir adalah untuk melengkapi konsep silatnya menggunakan generating powernya dari Wing Chun. Tapi konsepnya kelihatannya seperti silat. Namun OS-nya ya, bila kita teliti OS-nya itu Wing Chun. Nah, kalau ini boleh? Jawabannya adalah boleh. Jadi yang batasannya itu adalah apakah konsep Wing Chun, bahasa pemrogramannya itu dari komputasi, atau konsep-konsep dasarnya itu berubah atau tidak. Ketika konsepnya tidak berubah, maka itu hanya disebut sebagai extended version guys. Namun ketika konsepnya berubah, maka itu sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai Wing Chun. Jadi kalau mau tahu bahwa boleh apa tidaknya, biasanya yang bisa melihat itu adalah orang yang mempelajari Wing Chun dengan pemahaman konsep yang benar. Ada pakem-pakem dalam Wing Chun yang tidak boleh berubah sama sekali. Mulai dari bagaimana strukturnya, mulai dari bagaimana generating powernya, dan juga dari bagaimana footworknya. Nah, ketika itu berubah, maka kita sudah tidak bisa lagi katakan kalau itu adalah Wing Chun. Bruce Lee adalah sebuah contoh yang sangat bagus dalam mengembangkan Wing Chun dan memiliki adab yang baik sebagai murid, yang memahami bahwa ketika konsepnya sudah tidak seperti Wing Chun, maka beliau tidak lagi menamakan konsepnya dengan nama Wing Chun, melainkan merubahnya menjadi Jeet Kune Do. Oke guys, bagi teman-teman yang ingin melakukan explore mengenai Wing Chun-nya, dipersilahkan saja, namun jangan melakukan perubahan terhadap pakem-pakem apa yang harus dijalankan dalam Wing Chun. Wing Chun itu lurus, kalau kita mulai memutar, maka yang terjadi itu bukan Wing Chun. Wing Chun itu sederhana, ketika kita mulai melakukan hal yang kompleks, maka itu pasti bukan Wing Chun. Ketika langkah Wing Chun itu di tanah, nempel kakinya di tanah, generating powernya satu badan, kemudian kita mulai melangkah ringan, maka itu pasti bukan Wing Chun. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari para Wing Chun lover mengenai apakah boleh kita melakukan extended version atau alteration atau perubahan bahasanya dalam Wing Chun. Sampai ketemu lagi di Q&A session My WSL Wing Chun Journey. Tetap semangat, tetap rajin berlatih semuanya. Bye.